kembali di segmen kedua ini kita akan bicara terkait dengan ya obrolan kita lah, obrolan mudah-mudahan obrolan bermanfaat. Kita akan bicara tentang bunuh diri sebenarnya isu pokoknya. Tapi ternyata tadi di segmen pertama kita sudah juga melebar terkait dengan bagaimana mekanisme coping yang perlu nanti mungkin kita bahas di waktu-waktu yang lain, karena bagaimana kita belajar mekanisme coping ini juga tidak mudah. Kemudian hotline service untuk bunuh diri yang di Amerika aja ada ditulis. Saya pikir kita juga mesti sudah mulai ada media-media terkait dengan bagaimana upaya pencegahan bunuh diri yang mungkin kayaknya ini nggak perlu di akademisi, karena di kampus-kampus beberapa kasus, kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit jiwa, saya di poliklinik, ketemu beberapa kasus bunuh diri pada remaja. Jadi pada anak-anak remaja. Mahasiswa di beberapa perguruan tinggi ada yang melakukan percobaan bunuh diri. Nah, mereka sebenarnya tadi kalau saya dengan berbagai keterbatasan ya kita coba tadi ventilasi, apa yang buat kamu bunuh diri? Kamu masih percaya nggak? Ternyata masih ada Allah. Bahkan pada saat kita mau melakukan bunuh diri dan ternyata Allah belum menghendaki kita untuk meninggal, maka nggak jadi meninggal. Dan ternyata mereka tidak 100% mau mati. Jadi tidak ada orang dengan percobaan bunuh diri itu yang 100% mau mati. Dia ada dalam kondisi ambivalen. Dan sungguh mereka numpuk juga ya. Numpuk ya. Dan mereka akumulasi. Sebenarnya mereka itu butuh pertolongan gitu loh. Mau nyari tempat minta pertolongan itu di mana gitu. Nah, mereka nggak ketemu itu. Hanya beberapa kasus yang mereka terus mendatangi rumah sakit jiwa. Dan ini saya pikir bukan hanya rumah sakit jiwa juga seharusnya. Dia mikirnya juga kadang dia belum gangguan jiwa. Nah, iya, saya nggak gila kok saya dibawa ke rumah sakit jiwa kan gitu kan. Masa saya mesti ke rumah sakit jiwa? Nah, saya pikir keran-keran layanan ini, pintu-pintu untuk bisa masyarakat mengakses layanan-layanan ini mesti terbuka lebar. Bahkan tadi kalau Bro Andi mengatakan di Amerika ada hotline service-nya, saya pikir kita mesti juga sudah mulai inisiasi ada hotline service terkait dengan bunuh diri atau pelayanan-pelayanan kesehatan jiwa yang lain ya. Oke. Tadi Bro Andi sudah sampaikan bahwa bunuh diri itu adalah individu itu sendiri mau melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan mengakhiri hidup. Kalau tanda-tandanya apa aja yang Bro Andi pahami dan mudah-mudahan masyarakat mudah untuk nangkepnya, oh tandanya ini gitu. Sebenarnya tanda-tandanya itu saat ini bisa ada screening kayaknya, ada beberapa alat ya tool untuk screening ya. Tapi kalau melihat tahapannya kan ada isyarat, kemudian ada sudah dengan ide, terus ancaman, kemudian ada percobaan ya. Jadi itu merupakan tahapan lah ya, tahapan. Dimana itu juga menunjukkan kualitas kesehatan mental seseorang. Mungkin dengan isyarat itu dia rata-rata sih penyebabnya kan ada keputusasaan, ketidakberdayaan ya, miskinnya support ya. Jadi mekanisme coping tadi, cara seseorang untuk mengatasi masalahnya udah mentok, kemudian ininya tekanannya banyak kan. Saya juga ngelihat beberapa di grup sosial media tentang layanan bunuh diri itu, ya dia di situ saya sepertinya menginginkan bunuh diri karena hutangnya udah banyak, kan, udah bentar lagi mau ditagih jam sekian gitu kan, jam sekian itu mau ditagih. Nah artinya jadi di saat itu memang upaya dia yang dia lihat, dia sudah nggak ada pengharapan lagi untuk pertolongan. Nah, kondisi saya mentok lah ya mau minta tolong kemana lagi seperti itu. Nah itu kadang-kadang seseorang itu yang kemarin kejadian kayaknya salah satu teman kita juga kan udah mulai menulis surat. Menulis surat yang dia terjerat pinjaman online. Berarti itu isyarat. Jadi saya cinta semuanya, tapi kalau saya nanti enggak panjang umur, tolong titip ini kan. Ada beberapa sudah menulis surat yang akhirnya ditemukan. Yang saat itu dia benar-benar lagi bimbang. Dia
dia belum ada ide untuk bunuh diri. Ya, tapi dia udah memberikan isyarat. Ada isyarat, ya, ada pikirannya. Karena waktu itu karena teman juga paham jiwa, akhirnya benar-benar ini ada masalah besar yang nggak keluar gitu kan. Itu mungkin karena ada temen yang ngerti ya, kebetulan ngerti. Ketemu ada temen yang ngerti kan. Nah, akhirnya bisa ditolong. Sharing benar, dia utangnya udah sekian banyak, deadline-nya sekian, udah ditagih sampai diancam kan. Pinjaman online kan seperti itu ya, dia menjatuhkan mental. Ya, akhirnya dia express feeling, kemudian didukung oleh keluarga, mungkin dia sudah ngerasa tenang, akhirnya ya aman, selamat. Itu isyarat, tanda tanyanya seperti itu. Kemudian kalau ide, ya dia sudah ada ide untuk, mungkin udah beberapa kali diucapkan lah. Kayaknya udah nggak ada gunanya lah, saya nggak ada teman lagi, saya nggak ada hidup buat siapa lagi kan. Kayaknya lebih baik mati aja kan, berarti ide. Tapi belum jelas dia mau matinya pakai apa, kapan, ya. Nah kondisi seperti itu kan harusnya, oh iya emang kamu ada apa sih cerita, harusnya kan di peka ya, harus lingkungan peka. Dan diawali dari keluarga mestinya, yang paling tidak yang hidup orang terdekat ya. Terus kemudian udah ancaman itu udah jelas lah saya sudah jelas dia pengen bunuh diri dengan cara apa. Kemudian percobaan tadi, ancaman itu ya benar-benar kayaknya udah nggak tahan lagi, saya mau mati aja. Itu udah ancaman. Ya, kemudian percobaan itu yang sudah mencoba. Nah ini banyak yang di beberapa yang sering terjadi itu, kalau saya baca media sosial beberapa kali itu di Pringsewu, itu gantung diri. Ternyata banyak, kayaknya ODGJ juga pasien lama. Ya nggak termonitor lah. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kejadian bahkan di Polsek ya, kasus yang Lampung Tengah dia juga gantung diri di Polsek ya. Sebenarnya karena gangguan jiwa, karena ODGJ. Jadi beberapa kasus memang pada saat kita melakukan asesmen di awal wawancara memang muncul. Jadi dia ada minat pengen bunuh diri. Dan pada saat ditanya, karena ada suara-suara, ada halusinasi yang nyuruh dia mati aja. Jadi mau tidak mau, ya dia karena halusinasinya tingkat 4 kan, mengontrol, menguasai, maka dia melakukan bunuh diri. Berarti kalau kita bicara penyebab bunuh diri tadi, selain dia karena gangguan mental, tadi sedikit kita singgung karena ODGJ, kemudian karena penyalahgunaan zat, terus karena budaya, alhamdulillah di kita nggak ada ya kayak budaya ya. Traumatik ya, bencana. Oh karena bencana perang ya. Jadi bencana perang, PTSD itu ya, post traumatic disorder post traumatic disorder. Tapi balik-balik yang menguatkan sebenarnya bagaimana mekanisme coping dan spiritualnya, karena di Afghanistan kita ya Palestina di Palestina itu gak kedengar ketemu kasus bunuh diri, justru yang bunuh diri tentara Israel. Tentara Israel yang mereka merasa terbebani, mereka merasa dihantui. Diceritain itu gimana coba keimanan mereka itu. Jadi bahkan ada menyampaikan ketika mereka dibombardir dengan yang namanya drone itulah ya, bom-bomnya Israel itu. Ya nyumput, habis itu keluar lagi. Katanya kalau nama saya itu belum tertuliskan di peluru itu, ya saya nggak bakal mati. Ini gimana? Luar biasa. Jadi mental jihad. Kalau nama saya nggak ada di deretan peluru itu, namanya ya belum mati. Tapi kalau ada ketakutan. Kalau dia tadi bahasanya dengan sengaja misalnya, ada di situ ada perang, kemudian tembak-tembakan, kemudian kita maju, saya di depan, itu masuk kriteria bunuh diri bukan. Kalau dilihat dari sudut agama, bunuh diri itu sebenarnya gimana? Nggak boleh juga kan? Haram juga. Bahkan agama kita itu menjunjung tinggi nyawa ini ya. Nyawa. Bahkan kematian salah satu orang pun itu
kematian salah satu orang pun itu menjadi suatu bencana ya, atau kehidupan seseorang satu orang pun itu menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada seisi bumi. Bahkan jangankan manusia nyawa tumbuhan juga aja kita memang agama yang benar-benar melindungi makhluk hidup lah, termasuk manusia. Keren banget tadi. Jadi penyebabnya karena gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu, kalau kita bicara gangguan jiwa itu sebenarnya luas. Jadi mulai gangguan jiwa ringan sampai berat. Depresi itu masuk gangguan jiwa ringan. Ada depresi pada kondisi-kondisi yang biasa, depresi itu ringan. Tapi pada kondisi depresi berat ya mungkin masuknya gangguan jiwa berat. Tapi yang kita sebut salah satu penyebabnya adalah gangguan jiwa berat, di mana seseorang mengalami halusinasi atau dia waham dosa, yang dia merasa, kita pernah punya klien, dia membakar tangannya karena dia merasa dia sudah banyak dosa dan ingin merasakan bagaimana panasnya api neraka. Dia ngerasain panasnya api dunia dulu, karena panasnya api neraka itu berapa lipat dari panasnya dunia, dia bakar tangannya. Kita melihatnya ini juga percobaan untuk melakukan bunuh diri karena sudah menyakiti dirinya, dan ternyata karena gangguan jiwanya. Jadi orang dengan gangguan jiwa ini juga berisiko mengalami terjadinya bunuh diri. Bahkan beberapa kasus, kalau nggak salah, ada depresi post psikotik ya. Jadi habis psikotik dia depresi. Terus bipolar juga tinggi. Bipolar, angka bipolar, maniknya ini kan depresinya berat ya. Dan angkanya tinggi ya. Jadi angka depresi ansietas juga ternyata tinggi ya di kita. Ini sungguh luar biasa PR kita, dan nggak bisa juga dipandang sebelah mata. Mohon maaf saja kalau penyakit jantung, orang sakit jantung meninggal 40 hari masa berduka selesai. Tapi gangguan jiwa jadi waktu yang panjang yang pasti akan mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi sistem yang ada, dan waktunya panjang. Ini yang juga harus kita atasi. Mungkin bisa diperjelas lagi, Bro Andi, terkait dengan kira-kira apa saja yang membuat orang menjadi punya ide mau bunuh diri, selain tadi gangguan jiwa karena halusinasi dan wahamnya, kemudian karena depresi, kemudian karena gangguan penyalahgunaan zat. Karena kita kebetulan ada di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis, yang di dalamnya beberapa kasus narkoba, tapi juga ada beberapa kasus psikotik yang awalnya diawali dari penggunaan narkoba, penggunaan nafsanya. Nah, kalau terkait dengan penggunaan narkoba ini, bunuh diri ini sebenarnya perjalanannya seperti apa gitu? Karena beberapa kasus itu terjadi. Bahkan ada dulu kita dengar dia meninggal gantung diri juga. Sebenarnya pasien narkoba yang dia berobat jalan ternyata di rumah gantung diri. Nah, bisa mungkin sedikit patofisiologinya, kok dia orang narkoba pakainya sabu bisa bunuh diri gitu kan? Iya. Jadi saat ini nih fenomena penggunaan zat ini sudah ruwet lah ya. Ruwet itu artinya substance zatnya ini udah sangat luar biasa kan. Yang saat ini kayak sinte itu juga kandungannya kita nggak jelas. Ini ngomong sinte jadi ingat saya tadi ngobrol, ternyata pakai sinte dari kelas 3 SD. Besok kita coba explore tuh kasusnya, gimana ceritanya kelas 3 SD udah pakai sinte. Kan kacau banget dunia Indonesia Raya saat ini. Kita harus gerak lanjut. Sinte itu kan kandungannya nggak jelas itu kan. Bahkan kerusakannya juga lebih parah kan, karena kandungan kimianya itu berbeda-beda. Karena sensasinya, kalau kita tanya mereka juga sensasinya beda-beda ya. Sehingga efek yang ditampakkan itu, yang diakibatkan itu sangat luar biasa banyaknya. Kemudian sabu. Nah, semuanya itu yang diserang adalah otak. Otak. Semuanya diserang otak. Bagaimana kan mengganggu mekanisme dari dopamin tadi. Dopamin dan kalau kita lihat kan penyebab bunuh diri itu bagaimanakah dia sudah nggak merasa bahagia, merasa sedih berkepanjangan. Itu kan semuanya ada di
di dopamin. pusat otak amigdala, otak emosi, ya. Di limbik ya, di limbik, di amigdala itu kan. Ya semuanya ada di situ kan. Dan sementara mekanisme kerja dari dopamin itu terganggu. Kemudian dia dari lamanya dia menggunakan zat itu, akhirnya dia jadi bipolar, akhirnya dia jadi schizofren, akhirnya dia jadi depresi. Kalau bicara pernah dengar penyuluhan telur setan, narkoba, telur setan itu kan? Iya. Ya, jadi gangguan jiwa, jadi kemiskinan, jadi segala macam kriminal dan lain sebagainya. Nggak kerasa ternyata segmen kedua habis juga. Kita akan rehat sejenak, kemudian nanti kita akan lanjut segmen ketiga. Mudah-mudahan waktu kita masih cukup sampai dengan sebelum sholat maghrib. Sampai ketemu segmen ketiga.